Niku wau programnya bisa dinamakan pendidikan mendidik anak usia dini dan remaja, ya, usia anak-anak dan remaja. Itu programnya bisa seperti Pak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk mengkaji dari tafsir Al-Quran, ya, dengan tujuan agar kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak dan saudara-saudara untuk mengkaji Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Ini terkait dengan ada satu berita di Ponorogo yang viral tentang anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah. Karena peraturan nikah itu kan tidak boleh di bawah umur 20 tahun ya. Yang betul salah. Nah, itu kan kemudian pada mau nikah karena sudah hamil duluan. Dan itu jumlahnya 108. Itu sing minta dispensasi, yang nggak minta ya nggak tahu. Tapi yang biasanya kabar berita itu kan pasti ada yang tidak dikabarkan. Ada detail-detail yang mungkin itu tidak tercakup. Nah, saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak dan saudara-saudara untuk bersama-sama mengkaji ayat ini, lalu kemudian dengan tujuan bagaimana kita itu bisa bersama-sama berikhtiar untuk pendidikan remaja. Itu di mana-mana memang menjadi keprihatinan karena tantangannya juga semakin besar. Di antaranya di sini disebutkan bahwa mengapa mereka itu hamil duluan sebelum nikah karena pengaruh medsos. Dan medsos itu sudah hampir nggak bisa dicegah loh Pak. Terlalu sulit menghalangi anak untuk tidak membawa HP itu kan sulit. Yang enak itu malah menghalangi orang tua tidak bawa HP itu malah enak. Mengapa seperti itu? Karena juga unsur meripat gitu kan juga lebih mudah capek. Tapi kalau anak-anak itu bisa sangat kuat. Ya, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Ya, Zulaikha. Kalau kita baca biasanya Zulaikha. An-nafsihi, untuk menundukkan dirinya kepadanya, ay talabat minhu ayyuwaqi'aha, yakni yang meminta kepada Yusuf supaya mau memenuhi kehendaknya. Jadi Zulaikha niku istri dari seorang pembesar di kerajaan Mesir yang saat itu katanya tafsir niku menyebutkan suami niki sepuh. Suaminya sepuh, istrinya masih muda kan. Terus dapat budak namanya Yusuf. Kisahnya pun panjang lebar gitu. Mulai mimpi dimasukkan sumur, diambil saudagar, dijual kan katanya. Nah, ini akhirnya dijual ke pembesar Mesir itu, dan kebetulan di rumah dari Zulaikha ini. Nah, rupanya memang Nabi Yusuf itu kan terkenal ganteng banget ya. Ternyata niki menjadikan istri dari pembesar ini yang namanya Zulaikha niku ingin memenuhi agar Nabi Yusuf itu memenuhi kehendaknya. Baghallaqatil abwab, pintunya pun ditutup lil baiti. Pintu-pintu rumah niku pun ditutup. Lahu, kepada Yusuf, hai talak, marilah ke sini.
artinya kemarilah. Ai halumma, artinya kesinilah. Walamu, lafat lam dari lafal haitalak. Haitalak, niku kan enten lamnya nggih. Dari lafal haitalak litabhini, untuk menjelaskan. Titik. Wa fi qiraatin, dan menurut satu qiraat itu boleh dibaca bikasril ha, dengan mengkasrokan ha. Berarti napa? Hitalak. Niku nek teng tafsir Ibnu Katsir ngoten niku. Tafsir Jalalain. Wa ukhra bidhammit ta, dan menurut qiraat yang lain itu boleh didomahkan taknya. Berarti napa? Haitulak. Berarti boleh hitalak, haitulak. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adzallah. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ini Nabi Yusuf pun menolak. Karpe keinginan dan kesadarannya Nabi Yusuf itu, jangan, saya berlindung kepada Allah dari perbuatan, a'udzubillahi min dzalik, saya berlindung dari perbuatan itu, perbuatan ini kan ngajak berzina. Innahu alladhistaroni, artinya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Sayyidi Rabbi ai sayyidi aksana maswai, sesungguhnya dia yang dimaksud dia itu adalah suamimu. Ibaratnya tuanku yang telah membeliku itu, atau majikanku telah memperlakukan dengan baik kepada diriku. Maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan berlaku tidak baik terhadap istrinya. Sesungguhnya pada kenyataannya orang-orang yang lalim tiada akan beruntung. Yang dimaksud adalah orang-orang yang suka berzina. Jadi Nabi Yusuf ini juga sudah berlindung kepada Allah, lalu kemudian juga mengemukakan alasannya bahwasannya kalau saya berbuat zina padamu itu loh, padahal suamimu itu sudah baik pada saya. Nah, itu perbuatan zalim kalau terjadi seperti itu. Dibaiki orang lain, membalas dengan kejelekan, itu namanya lalim atau zalim. Dan dalam sejarah, kenyataan sejarah dan teorinya juga, yang namanya orang zalim, orang lalim itu pasti tidak akan beruntung. Seakan-akan beruntung ya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi nanti pasti akan mendapatkan balasan. Dan Nabi Yusuf sudah mengatakan hal-hal seperti itu. Walaqad hammat bihi qasadat minhul jima'a wa hamma biha. Betulnya ini tadi sudah saya PDF, saya kirim ke jenengan, saya kirim isi. Dengan harapan nanti dibagi biar semua bisa lihat gitu. Tetapi ternyata kalau kaji pada tertib, HP-nya ditinggal. Gimana napa-napa. Nah, sehingga nanti bisa buka PDF-nya di HP, bisa ngikuti tafsir Jalalainnya itu. Seperti ini ya. Walaqad hammat bihi yang 24 itu kan dimaknai seperti ini. Qasadat minhul jima' wa hamma biha qasada dzalika. Yang artinya sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap Yusuf. Artinya dia telah bermaksud terhadap Nabi Yusuf supaya menzinainya. Dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Wahama biha, artinya sebetulnya keinginan sahabatnya Nabi Yusuf niku juga menginginkan itu. Artinya Yusuf pun mempunyai keinginan yang sama. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Robnya, laula an ro'a burhana Robbi, seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Robnya, dari Tuhan. Dan ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, musilalahu Yaqub fadaraba sadrahu fa kharajat syahwatahu min anamilihi.
Yang artinya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di hadapannya lalu memukul dadanya, dada Nabi Yusuf, sehingga keluarlah nafsu syahwat yang telah membara itu dari ujung jarinya Nabi Yusuf. Itu tafsir Jalalainnya. Yang ke-24. Ini masih 24 nggih. Wa jawaba laula la jama'ah. Jawab dari lafal laula. Ini ada tadi lafal laula di depan. Laula an ro'a. Laula itu seperti kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan kata syarat yang membutuhkan jawab. Kalau dia berjalan, maka saya lari, umpamanya begitu. Kalau itu kan membutuhkan makan itu. Laula itu membutuhkan jawab. Nah, jawabnya laula wa jawabu laula la jama'ah adalah kalimat la jama'ah. Kata la jama'ah. Artinya niscaya Nabi Yusuf juga menzinainya atau menyetubui. Kadzalika itu laula loh, laula kalau. Tapi kan alhamdulillah terhindar. Kadzalika demikianlah aroinahu al burhana. Kami perlihatkan tanda kekuasaan kami. Linas urifa anhu su agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran. Al khianah yaitu perbuatan khianat, wal faksha dan perbuatan keji. Sesungguhnya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang orang ikhlas. Ikhlas fit ta'at di dalam ta'at, di dalam ketaatan. Wa fi qiraatin bi fathil lam di sebuah qiraah. Qiraah niku nenten 7 yang terkenal yang namanya qiraah sab'ah niku. Nah, di antara satu di antara qiraah sab'ah itu wa fi qiraatin bi fathil lam dengan memfathah lamnya. Berarti mukhlasin. Niki kan mukhlisin nggih? Mukhlasin. Oh, ini di tempat saya mukhlisin. Menurut suatu qiraat dibaca mukhlisin dengan dikasrohkan hukum huruf lamnya. Ini berarti mengikuti yang ini malah. Artinya sama dengan lafal al-mukhtarina atau orang-orang yang terpilih. Al-mukhtarina. Bapak-bapak dan saudara-saudara, bagaimana kita juga pernah memahami bahwa iblis niku kan sudah bersumpah akan menjerumuskan orang-orang Bani Adam. Tapi Allah itu kemudian memberikan satu pengecualian. Silakan goda saja, tapi kamu tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas kan gitu loh. Nah, niki termasuk nyambungnya niki ngeten niki. Karena Nabi Yusuf itu orang yang ikhlas, maka digoda niku tidak kodal. Artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki bisa dijadikan kesimpulan, tapi masih perlu kita diskusikan. Orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin belajar, ngaji, ngapalkan, baca tafsir, memahami, berdiskusi ilmu agama. Kalau nggak ikhlas, maka akan masih bisa digoda. Dan itu terbukti banyaknya sekarang ini fenomena yang memprihatinkan bagi kita semuanya. Kabar kiai Hul kemarin yang sudah mau dihukum mati kan enten nggih? Baca berita betul. Yang mau dihukum mati yang ada di Jawa Barat. Nggih. Nggih, Ustaz. Lompat ke Banyuwangi. Jombang dulu. Jombang. Lalu Banyuwangi, nggih. Semerap Banyuwangi. Nggih. Sekarang lari ke Batang. Enten malih. Lengkap loh, Pak. Jawa Barat,
Jawa Timur, Jawa Tengah, mudah-mudahan Jogja betul. Itu artinya apa? Bisa jadi guru ngaji, ustadz, kiai, ulama yang sudah ilmunya mateng, tapi kemudian ibadahnya juga baik. Tapi kalau kemungkinan kok nggak selamat dari godaan itu adalah karena keikhlasannya yang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, Pak. Dirinya sendiri dan Allah kan yang melihat. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan sebagaimana Nabi Yusuf itu dilindungi oleh Allah karena min ibadinal mukhlisin, karena termasuk hamba yang ikhlas. Dan di ayat yang lain tentang kisah Nabi Adam turun ke bumi yang mau digoda iblis itu kan, ya silakan goda saja, jerumuskan mereka, dan kamu tidak bisa menjerumuskan orang-orang yang ikhlas niku gampang nopo sulit, Pak? Sulit. Jenengan? Gampang ya, jenengan? Yes. Yeah. Prakteknya kan nang atine dhewe-dhewe nggih. Nggih, nang atine dhewe-dhewe. Ikhlas niku diantaranya contoh para ulama, diantaranya Imam Ghazali, ingat saya, itu membagi orang mengabdi kepada Allah itu ada 3, dan ini sudah kita bahas. Berarti ada orang beribadah kepada Allah itu karena itu adalah ubat, yang kedua itu adalah muhibbin, yang ketiga itu arifin. Itu saya membahasnya di sini atau di mana ya? Gini beri nggih. Ingat mboten? Ada ibadahnya abidin, ibadahnya muhibbin, ibadahnya arifin. Ingat mboten? Mboten. Jadi ibadahnya abidin, abidin itu orang-orang yang ahli ibadah, itu adalah orang-orang yang beribadah karena takut neraka dan mengharapkan masuk surga. Niku kebanyakan kita seperti itu. Niku pun sae niku. Niku pun sae. Karena kalau yang sudah dibawa itu nilainya pun min. Ibadah karena riak. Riak, pamer, sombong. Modus mau dipilih jadi anggota DPRD. Abidin niku pun sae. Nah, yang kedua niku muhibbin. Muhibbin niku pecinta. Pecinta niku karena sering saya ungkapkan, kalau orang niku tiap hari itu merasa disayangi oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dan itu masuk sampai ke dalam jiwanya, itu pasti, wah Gusti Allah itu luar biasa. Ini bisa menjadi cinta. Nah, arifin niku ndhuwure. Arifin itu adalah orang yang memahami Allah. Memahami Allah niku ilmu tentang keallahan, tauhidnya niku pun mendalam sangat. Itu orang-orang yang seperti itu. Jadi kemungkinan kalau dihubungkan dengan ayat ini, orang-orang yang terjebak pada pencabulan yang disebut orang yang pintar ngaji, entah itu ustadz, kiai, ulama, guru, itu kemungkinan mboten ikhlas. Tapi nggih wallahu a'lam, karena kalau disambungkan dengan Al-Qur'an seperti itu, karena yang mutlak yang tahu sebenarnya kan cuma Gusti Allah toh. Kita nggak tahu gitu. Yang penting kita bagaimana memproses diri kita itu agar tidak terjebak pada hal seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Lebih lanjut kan melindungi keluarga kita, lebih lanjut kan melindungi tetangga kita, lebih lanjut melindungi tangga kita, kan semuanya ngoten lho. Ini dadi pengurus takmir rapet. Lah kita wis keluarga wis rampung ya pinggire lah. Siapa lagi pinggire yang berperan kalau bukan pengurus takmir? Jangan guyu-guyu jenengan, pengurus takmir bukan ketua takmir tok lho.
di area yang lebih umum lagi, Pak RT, Pak RW itu juga harus berperan. Nah, tadi saya ini kan sudah merangkai ini, Pak. Jadi mulai ayatnya, lalu saya baca hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dari jurnal-jurnal. Jurnal itu kan dari penelitian ditulis, diterbitkan. Tadi saya baca. Akhirnya saya juga mengerucut pada itu bahwa sekarang ini yang paling penting itu pendidikan di keluarga. Pendidikan keluarga itu siapa tokohnya? Bapak. Bapak pimpinan nih pertama nih, kedua ibu. Nah, maka ini saya belum selesai baca tafsirnya wis kesimpulannya, padahal ini di halaman terakhir ini saya katakan. Maka sebetulnya perlu adanya pendidikan mendidik anak. Pendidikan mendidik. Mungkin beberapa orang saya sudah tahu. Tetapi nyatanya yang di Ponorogo kan kejadiannya begitu. Berarti tidak berhasil mendidik anak atau belum tahu ilmunya. Kemungkinannya kalau ditarik kan berarti ya ilmunya karena kenyataannya sudah terjadi seperti itu, maka ilmu dari bagaimana mendidik anak itu harus ditambah. Nah, dari Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 ini itu ada 17 yang harus dididikkan. Apa? Kok 17? Kula nggih niki termasuk kula pasaken juga biar mudah mengingat ya kan. Karena 17 rakaat dalam sehari kita dan 17 Agustus. Katanya, kata sejarawan 17 Agustus niku kok tanggal 17 niku nggih dipaske kare jumlah rakaat niku terus. Nah, nilai-nilai di dalam Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 tadi itu yang pertama tentu yang paling utama adalah iman kepada Allah. Kalau ditanyakan detailnya cara mengajarkan iman kepada anak-anak. Pertama, mulai iso bicara nih kok, itu banyak orang sudah melakukan. Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Itu kan pun populer sekali ya. Bahkan ngomong anaknya sakit mau dengan La ilaha illallah kan ngaten diambil di ayun-ayun. Ya, dan sholawatan. Nah, itu sejak kecil. Gitu. Mengapa kok perlu sejak kecil? Ya. Di hasil penelitian yang saya baca ini juga disebutkan bahwa anak-anak yang sejak kecil sudah menerima pendidikan agama. Pendidikan agama, ya. Bukan pengetahuan agama. Itu lain loh, Pak. Pengetahuan agama, informasi agama, pendidikan agama. Itu lain sedaya. Informasi agama ini moco, ya ini informasi krungu, pengetahuan itu nggih ngeten iki. Baru pengetahuan, hanya konsumsi di sini. Tetapi kalau sudah dididikkan pendidikan agama itu berarti ada pengetahuannya, ada pendidikan kesikapnya. Sikap niku keyakinan, iman, nilai, lalu kemudian diajari pembiasaan dengan perbuatan agamanya seperti sholat dan seterusnya. Itu bagaimana cara mengajarkannya. Kalau orang pernah berproses, iman saya itu merasa iman saya ngedrop, iman saya itu naik, iman saya itu maju mundur. Kalau pernah memperhatikan itu dan merasakan itu, insya Allah tahu caranya mendidikkan kepada orang lain. Maksudnya, paham ya? Tapi kalau orang tidak pernah memperhatikan bahwa imannya itu pernah naik, pernah turun atau stagnan, maka dia mendidikkan pada orang lain susah. Tetapi kalau sudah pernah memperhatikan dirinya sendiri, oh iman saya begini, bagaimana saya harus menaikkannya, bagaimana saya harus bertahan agar tidak hanya merosot tapi terjun bebas. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kita memperhatikan insya Allah bisa.
Itu yang pertama, mengajarkan iman kepada Allah. Yang kedua niku mengajarkan sikap santun. Niki penuh angel tau. Wah, guru-guru nih nek ngeluh nih sejak pandemi itu. Sopan santunnya mau dibangun lagi ini sulit. Jadi tantangan tersendiri bagi para guru. Kan teng Yabadi ini kan enten sakniki 6 guru. Di SMP Piyungan sama SDIT Ukhuwah Islamiyah niku 2. Lalu 1 di Al Azhar. 6 niku 1 lagi masih mahasiswa 1, yang 1 kerja di mal di Jalan Solo. Niku sikap santun gurune mawon dijangkari lho teng sekolah. Saya juga khawatir jangan-jangan jangkari gurunya di sekolah itu biasanya di rumah juga jangkar. Biasanya kan kalau di rumah niku nggak berani jangkar gitu, sekolah pasti terkontrol. Logisnya ngoten nggih. Nah, orang tua sekarang niku juga ada dijangkari apa ya terus wis karep mulai mending ditinggal. Harusnya kan mboten ngoten cara mendidik. Ini kadang-kadang kita itu kalah oleh sesuatu informasi yang dianggap lebih baik. Padahal itu mboten lebih baik, dianggap modern, tapi nggak lebih baik. Oke, salah satu contohnya kan, kita itu umpamanya, nuwun sewu nggih. Kalau dulu orang tua niku makemnya lebih dulu daripada anaknya atau anaknya dulu? Dalam dulu orang tua dulu. Oke. Orang tua selesai, kadang orang tua lebih mengerti. Nek ono lauk sithik, nek ono mama sithik. Kan ngerti, anaknya durung kan gitu. Tapi nek anak kan ora mikir ngoten. Nah, niku diantaranya kan ngoten. Nah, niku bisa menumbuhkan sopan santun. Jadi sayur, sayur, betul-betul nggak boleh diutek-utek sebelum orang tua. Sakniki kan mboten enten to ngoten niku. Bahkan kalau perlu ya anak dulu kan gitu kan. Terus bagaimana terus mengajarkan sopan santun? Wong itu agar sopan santun. Itu tinggi loh Pak nilainya sopan santun seperti itu terhadap anak. Jadi anak itu mau makan dicegah oleh ibunya. Jangan bapakmu belum. Itu loh. Nah, itu sudah kalau tiap hari akhirnya anak kan tahu harus bapak dulu. Tidak gampang gitu. Ya nuwun sewu kadang-kadang kula niku nek crita ngeten niku koyo dadi wong merasa kuno ngoten. Wah kok kuno banget gitu. Padahal perkembangan, tapi nggih perkembangan tidak selalu baik kok. Nggih. Intinya ya bagaimana kita itu mengelola informasi-informasi ini lalu kita terapkan yang terbaik di keadaan. Yang ketiga, ikut tawadu, rendah hati. Gimana mau mengajarkan rendah hati kalau tiap hari itu diajari gini ya. Enake motor iki jos. Ini kan tak duwe to, awak dhewe sing duwe motor ngene, mobil ngene. Terus piye oleh ngajarke rendah hati coba bayangkan. Bapake bendina cerita laselus mobil, laselus motor sing diwenekke ngoten mau. Enten mboten ngoten niku. Pripun terusan. Nah, maksud saya yang pendidikan mendidik anak tadi, berarti kan untuk orang tua atau itu. Nah, itu diselenggarakan ya termasuk bagaimana menyadarkan ini bahwasannya sangat penting untuk kita membuat masa depan bagi anak-anak kita lebih baik dalam hal agama, akhlakul karimah. Ngoten niku. Kan seakan-akan kita bagaimana caranya mendidik anak. Orang tua kan belajar mendidik anak. Padahal itu juga pendidikan untuk diri sendiri juga. Ya, saya tak belajar mendidik anak. Tapi kan ini juga untuk diri orang tua. Iya.
Saya itu juga kadang-kadang merasa sibuk, padahal nek KUA niku kan rencang kula, umpamanya dijak kerja sama yo nyelenggarake ngene-ngene gini-gini itu kan enggak sulit ya sebetulnya. Sing sulit niku biasanya nggih mau menyisihkan ini, yang lain nanti dulu ngoten. Disisihkan dulu gitu. Disisihkan dulu kesibukan yang ini. Yang keempat sabar. Angel tuh sabar, Pak. Terusnya angel. Sabar itu enggak ada batasnya katanya. Yang ada batasnya itu bukan sabar namanya. Karena batas sabar niku umpamanya orang diganggu orang lain sabar. Tapi kalau itu sudah masalahnya prinsip, maka harus tidak boleh sabar. Contoh, kita diganggu, sabar. Kalau yang diganggu istri kita harus marah, Pak. Nah gitu. Harus, nggak boleh nggak marah, harus marah. Itu sabar. Nah, sabar itu bisa dididik menurut saya, pengalaman saya, itu diantaranya karena kita mendalami ilmu agama secara terus-menerus. Karena variabelnya banyak. Variabel maksudnya yang menentukan kita jadi sabar atau enggak itu banyak sekali. Jadi memang harus ngaji terus. Itu insya Allah bisa. Saya dulu niku merasa sekarang lebih sabar lah dari dulu. Apa mau karena pun rambutnya putih ya. Rambutnya putih. Yang keenam niku tawakal. Niki nggih mboten gampang. Susah. Lalu jujur. Yang ketujuh, yang kedelapan menjaga diri. Menjaga diri niku diantaranya. Lho nek ono nang YouTube niku ditawari tontonan yang itu sekiranya membuat kita bermaksiat, ya ditinggal. Niku menjaga diri ngoten. Jangan malah di golek nggon. Lalu yang ke-9 membela diri. Membela diri. Ya kalau memang kita seperti Nabi Yusuf di ayat berikutnya itu kan Nabi Yusuf diadili oleh tuannya. Siapa sebetulnya yang memulai untuk menggoda gitu kan? Terus karena dilihat yang sobek itu adalah belakangnya ya, Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf bukan yang salah, yang goda adalah yang perempuan atau Zulaikha. Nah itu Nabi Yusuf membela diri pada waktu itu. Terus karena temannya lalu kemudian nggih mau nih boten. Lalu berusaha keras dalam kebenaran. Dalam kisah itu tadi juga Nabi Yusuf berusaha keras untuk benar. Jadi yang menarik Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini sepakat untuk ditutupi. Kan bangsawan sepakat ditutupi, tetapi di tafsir Ibnu Katsir tafsir Jalalain ini disebutaken ngeten iki. Bertobatlah wahai Zulaikha yang perempuan itu tadi atas dosamu. Niki yang ke-29 ayat 29. Karena kamu sesungguhnya termasuk orang yang berbuat salah. Yakni orang yang telah berbuat dosa. Akan tetapi peristiwa itu beritanya tidak dapat disembunyikan, lalu tersiarlah di kalangan masyarakat. Niku sangat mungkin ngeten, Pak. Sangat mungkin biasanya nek bangsawan, apalagi bangsawan tenanan niku pembantu ini kan mboten setunggal. Kan ngoten nggih. Mungkin banyak yang mengetahui. Sehingga tersebar. Nabi Yusuf berusaha keras dalam kebenaran dan berani menegakkan kebenaran. Tapi Nabi Yusuf niku dihukum terus di penjara. Nabi Yusuf betul salah toh, tapi di penjara. Nah, makanya sering dulu saya sampaikan berkali-kali. Orang kena musibah, orang kena sakit itu belum tentu hukuman. Bisa jadi
cobaan atau pemuliaan derajat. Sebagaimana Nabi Yusuf niki gak salah dihukum di penjara. Itu Allah menguji Nabi Yusuf untuk memuliakan derajatnya kemudian. Yang ke-12 itu bersyukur. Bersyukur karena dilindungi oleh Allah dalam konteks kisah Nabi Yusuf. Yang ke-13 bersikap netral dalam mengambil keputusan. Jadi netral dalam mengambil keputusan itu ya ingin menegakkan keadilan. Artinya bukan karena dirinya lalu saya yang paling benar. Walaupun kenyataannya ini Nabi Yusuf benar gitu. Tapi harus adil. Adil itu bisa dibangun kalau netral. Kalau berpihak, nggak netral itu pasti nggak bisa adil. Kayak kan orang sesuku sama saya. Sama-sama Madura pokoknya. Malah kata bela. Kan nggak bisa begitu. Itu harus netral. Itu luar biasa loh Pak. Luar biasa itu. Zaman-zaman sebelum tahun 1000 keadilan kayak gini itu betul-betul ditekankan oleh Rasulullah. Lalu sifat tasamuh. Tasamuh itu toleran. Toleran itu ya kalau memang ada kebenaran yang lain ya bisa jadi memang perspektif yang dipakai itu berbeda. Oleh karenanya kita harus tidak mendengarkan, harus mau mendengarkan orang lain. Karena bisa jadi apa yang kita pahami itu adalah salah. Salah. Kalau salah ya tentu kalau yang pemahaman berikutnya itu dilihat di argumentasinya lebih baik, ya kita mengikuti itu untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tidak bersikap seperti itu, kita akan sulit menjadi baik. Karena kita sudah memasang yang namanya kurungan. Pokoknya aku ini. Jadi ono kurungane kae. Apapun yang datang dung 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 dung. Kayak iklan obat nyamuk. Obat nyamuk itu sumet terus dikurungi gini ono nyamuknya tuyung mental-mental gitu. Yang ke-15 waspada, selalu kita harus waspada. Yang ke-16 ya, taubat. Ya, ini udah pernah kita bahas yang namanya bertobat itu tidak dosa terus tobat. Maka tiap hari sebetulnya kita itu kalau meneladani Rasulullah maka kita bisa membaca kalimat pertobatan itu sebanyak minimal 70. Hadis yang lain 100. Ada 2 hadis nih. Maka astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kan pun biasa banget toh. Biasanya kalau saya itu diajarkan itu habis sholat 3 ping 5 sik 15 berarti kan kurang. Bagaimana agar gak kurang gitu? Ditambahi habis duduk meluangkan waktu betul-betul. Boleh. Cuma kan jenengan juga ngertos, pendek karo panjang apik ndi. Jadi gini, sementara insya Allah nek pendek-pendek niku dilakukan, insya Allah nanti berikutnya yang panjang-panjang juga mau. Nek wis mau, insya Allah Gusti Allah nggih moho welas. Pasti dikasih pemahaman lebih. Pemahaman lebih niku pripun? Biasanya ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ora ono rasane. Tapi nanti kalau mau gitu saja, tapi bahasanya niku istiqomah terus menerus. Nantilah ada rasanya lama-lama. Padahal awalnya mau gini dok, astagfirullahaladzim, 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 ngejar target 100 ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nanti lama-lama ada rasanya. Ini pengalaman kula nggih ngoten. Dulu ngene wis pokoke diulangi gurune dilakoni astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama niku sekarang astagfirullah niku nggih ada rasanya lah, ada rasa. Rasanya ya rasanya nggih kadang
bisa itu adalah betul-betul permohonan ampun atas kesalahan-kesalahan, atau bisa kita ini baca istighfar sambil merasa begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, matur nuwun, kok masih jenengan, masih engkau karuniakan padaku iso istighfar. Kan kadang ngoten niku. Yang pertama betul-betul mohon ampun ya. Yang kedua bisa jadi bilang, ya Allah, terima kasih engkau telah mengkaruniakan kepadaku mau beristighfar. Kenyataannya banyak loh orang yang nggak mau istighfar niku, Pak. Itu kan karunia. Sholat juga ngoten. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya itu merasa ada senyum di diri saya niku. Kenapa? Allahu Akbar, terima kasih ya Allah. Masih engkau karuniai sholat. Iso sholat. Mau sholat. Niku kadang-kadang sholatnya kayak terus senyum dhewe ngoten. Sisi yang lain kadang-kadang kadang sedih, ya macam-macam, tinggal itu yang kita bawa apa. Jadi sholat niku kalau kita habis merasa dapat karunia, dibawa rasa syukurnya nih. Allahu Akbar, sholatnya sama rasa syukur. Kalau ya Allah niki kok masalah nih yang betul rampung-rampung, dibawa aja ke dalam sholat. Allahu Akbar. Betul nopo-nopo. Itu salah satu cara untuk meningkatkan sholatnya enten bobote. Kan tadi itu bobote syukur. Niki bobote krono masalah berarti mohon nyuwun penyelesaian. Ada bobotnya tambah. Boten tambah bobot kopiane. Yang ke-17 ini nilai-nilai yang kita perlu didikan untuk anak-anak kita. Tapi juga ternyata kayak gini ya juga penting untuk kita adalah menegakkan keadilan tadi. Yang pertama tadi iman kepada Allah, yang kedua sikap santun, yang ketiga tawadhu, yang keempat sabar, yang kelima disiplin, yang keenam tawakal, yang ketujuh jujur, yang kedelapan menjaga diri, yang kesembilan membela diri, yang kesepuluh berusaha keras dalam kebenaran, yang ke-11 berani menegakkan kebenaran, yang ke-12 syukur, yang ke-13 bersikap netral dalam mengambil keputusan, yang ke-14 sikap tasamuh atau toleran, yang 15 waspada, yang ke-16 taubat, yang ke-17 menegakkan keadilan. Itu yang bisa kita ambil dari surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Tapi akhirnya tafsirnya tidak kita baca lengkap, langsung kita sampai kesimpulannya kan. Oke Bapak-bapak, itu sekali lagi tadi sudah saya ungkapkan. Siapa yang harus mendidikkan 17 sikap atau karakter tadi kepada anak-anak? Prioritas orang tua. Yang kedua guru. Insya Allah nek guru niku pun dikontrol, Pak. Guru niku kan dikontrol. Cara didiknya, materi yang didikan, kan ngoten toh? Dan seterusnya lah, guru niku nggih terus dikasih pelatihan untuk terus meningkatkan kualitasnya. Orang tua sinten? Ya pengajian. Tapi pengajian kan mboten terkontrol. Tapi nggak dikontrol malah gak mangkat kabeh. Bagaimana menjadikan pengajian itu lebih menarik? Lebih menarik, orang mau datang ngoten. Sehingga memang repot nggih, masuk pengajian dikontrol malah bubar. Kontrol itu salah satu yang namanya kontrol itu Pak, kan dengan evaluasi. Masuk ngaji ono soale kan ya malah. Yang kedua guru nggih sampun ada. Yang ketiga mungkin niki tadi yang saya ungkapkan itu pengurus takmir masjid. Jadi harus melakukan langkah-langkah terus. Nggih, masalah berhasil atau tidak niku kita sama-sama tahu. Yang penting bagi kita itu adalah berikhtiar, berusaha. Yang keempat itu pengurus RT dan RW. Pak RT di Pak. Itu nggih.
Sehingga kegiatan-kegiatan niku nek kompak nggih, Pak. Kadang-kadang nggih memang orang niku pinginnya macam-macam. Nek kompak kan kegiatan-kegiatan itu bisa disengkuyung bareng gitu. Kegiatannya itu takmir kok cocok ya karo Pak RT ini, ya wis ayo diangkat bareng gitu kan. Sehingga semua bisa menyengkuyung, menyengkuyung, semua bisa datang. Kadang-kadang ya kalau yang menyelenggarakan umpamanya takmir masjid saja kan orang yang di bawah RT kan nggak datang. Nah, itu programnya bisa dinamakan pendidikan mendidik anak usia dini dan remaja, ya, usia anak-anak dan remaja. Itu programnya bisa seperti itu. Tapi pengalaman saya barang apik niku mboten gampang kan. Selain kita berupaya, tetap harus berdoa dan tawakal kepada Allah. Matur nuwun Bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.